Bagimu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, kembali lagi dalam program kami Bagimu Podcast, di mana dalam program kami akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan juga ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap minggunya. Dan hari ini telah hadir di samping Kiki seorang Sri Kandinya nih, UKPBJ Kalsel. Udah lama kan sahabat Bagimu nggak lihat Sri Kandi ya kan. Nah, telah hadir di samping Kiki seorang pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa pertama di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau adalah Ibu Gusti Roswida Mayangsari ST. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kiki. Waalaikumsalam. Gimana Ibu kabarnya, baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mayang, sebelum kita ngobrol-ngobrol, Kiki minta tolong dulu dong, sapa dulu nih sahabat Bagimu yang nantinya akan menyaksikan tayangan ini. Silakan Ibu. Halo sahabat Bagimu, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Kita doain sama-sama ya Bu Mayang ya. Kalau Iya. misalnya kalian yang di rumah mungkin menyaksikan tayangan kami sedang dalam kondisi kurang sehat atau mungkin sedang dalam kondisi tidak enak ya Bu Mayang ya. Kita Iya. doain sama-sama nih, semoga semuanya selalu sehat, segera pulih, dan tentunya selalu bahagia. Amin. Nah, Bu Amin. Mayang, sebelumnya terima kasih nih sudah mau hadir berkenan gitu kan, hadir di acara podcastnya UKPBJ Kalsel. Hari ini Kiki mau ngajak mengulik-ngulik, lagi-lagi mau ngulik-ngulik tentang seputar pengadaan barang jasa dong tentunya. Yaitu hari ini kita mau bahas tentang jenis-jenis jaminan pengadaan barang jasa nih Bu Mayang. Baik Oke? Kiki. Oke, Bu. Sebelum lebih lanjut lagi nih atau lebih dalam lagi kita ngebahas tentang jaminan pengadaan barang jasa, Kiki mau tanya dulu nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud sama surat jaminan, Ibu? Definisi surat jaminan menurut Mhm. Perpres 2021 nomor 12 itu, surat jaminan itu adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum atau perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi ataupun lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, Mhm. penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Gitu Ki kalau kalau Menurut di Perpres ya? iya menurut Perpres. Perpres. Oke. Nah, lalu Bu, jika kita kaitkan dengan pengadaan barang jasa pemerintah, lalu jaminan itu sebenarnya fungsinya buat apa tuh, Bu? Kalau fungsinya sendiri jaminan itu untuk pengendalian dan mitigasi resiko Ki. Oke. Mhm. Segala kegagalan, terhambatnya dalam proses pelaksanaan pengadaan barang jasa, baik dalam pemilihan penyedianya, Mhm. baik di dalam pelaksanaan kontraknya, ataupun di pemeliharaan hasil pekerjaannya. Oke, jadi fungsinya jaminan itu tadi untuk, meminimalisir mungkin ya kalau terjadinya resiko-resiko pada saat, tender itu dilaksanakan nih. Iya. Tender, pelaksanaan kontrak, Mhm. ataupun, kegiatan pemeliharaan Pemeliharaan hasil hasil pekerjaan dari ya Bu pekerjaan, Mayang ya. betul. Nah gitu nih. Nah lanjut nih Bu Mayang, lalu apa saja hal-hal yang mungkin harus kita ketahui nih terkait dengan jaminan pengadaan barang jasa itu sendiri? Ada 3 Ki, yang harus kita Mhm. ketahui terkait dengan jaminan di pengadaan barang dan jasa itu. Yang pertama, Mhm. sifat jaminan. Mmm. Yang kedua, bentuk dari jaminan. Mhm. Yang ketiga, penerbit jaminan. Nah, sahabat Bagimu dicatat nih, ada 3 yang harus kita ketahui terkait dengan jaminan pengadaan barang jasa. Yang pertama tadi disebutkan Ibu Mayang ada sifat jaminan, Mhm kemudian ada bentuk jaminan, dan mhm. ketiga adalah penerbit jaminan. Iya. Nah, kita bahas satu-satu nih Bu Mayang. Boleh Yuk Ki. lanjut Bu Mayang, apa tuh dari yang pertama? Sifat Dari jaminan. jadi, jaminan pelaksanaan ini untuk sifat jaminannya terbagi 3 Ki. Mhm. 1, tidak bersyarat. 2, mudah dicairkan. 3, harus dicairkan. Itu semua Oke. diatur Ki di dalam Perlem LKPP itu sangat jelas di sana tercantumnya. Oke, itu yang sifat jaminan pengadaan barang jasa. Pokoknya Betul. kuncinya tuh kalau sifat jaminan pengadaan barang jasa itu sahabat Bagimu, pokoknya dia tidak bersyarat
mudah dicairkan dan harus dicairkan. Iya, betul Nah, sekali. lanjut kita ke bentuk dari jaminan pengadaan barang jasa. Iya, bentuk dari jaminan itu tuh berupa, bank garansi atau surety, lebih dikenalnya seperti itu, Ki. Lanjut yang ketiga Bu Mayang. Kalau yang ketiga, penerbit jaminan. Penerbit jaminan itu, diterbitkan oleh bank umum, penjamin, perusahaan penjamin, perusahaan asuransi, dan bisa juga dari lembaga keuangan khusus ekspor dan impor Indonesia yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk surety bond-nya di OJK. Kedua, surat jaminan juga akan dibayar oleh pihak penjamin, pihak yang tadi, Ki, Mhm. membayarkan apabila peserta tender atau penyedia tidak memenuhi kewajibannya yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan atau dokumen kontrak, gitu, Ki. Oke. Nah, lanjut nih Bu, Kiki mau tahu apa saja yang termasuk ke dalam jenis-jenis jaminan pengadaan barang jasa? Baik, kalau di sini jenis-jenis jaminan pengadaan barang dan jasa itu ada 5. 1 jaminan penawaran, kedua jaminan sanggah banding, Mhm. ketiga jaminan uang muka, keempatnya jaminan pelaksanaan, dan kelima jaminan pemeliharaan. Nah, ini menarik banget nih sahabat bagimu. Ada 5 jenis jaminan pengadaan barang jasa. Jaminan penawaran, jaminan setangga banding, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, sama terakhir jaminan Pemeliharaan, pemeliharaan. betul. Wah, kita bahas satu-satu nih ya Bu Mayang ya. Yang Iya, pertama berarti dari jaminan penawaran. betul. Jaminan penawaran itu hanya ada untuk pengadaan pekerjaan konstruksi. Jadi Mhm. di pengadaan barang jasa, pengadaan konsultasi, ataupun pengadaan jasa lainnya itu tidak diperlukan, Ki. Untuk si jaminan penawaran ini ya Bu ya? Iya, Mhm. betul, untuk jaminan penawaran ini. Jadi, eee, ditujukan jaminan penawaran itu ditujukan ke pokja pemilihan sebagai bukti, menjamin segala kegiatan yang tertuang di dokumen penawaran itu terjamin keabsahannya, seperti itu, Oke, Ki. berarti si jaminan penawaran ini tadi kuncinya satu ya sahabat bagimu, itu hanya untuk di jasa konstruksi. Betul, Nah, catat ya di jasa konstruksi. Nah, mhm, kemudian Bu Mayang, jaminan, penawaran ini diserahkan atau, diserahkan oleh si penyedia, mhm, berarti kan ini sifatnya masih belum menang ya? Masih belum, proses nih, masih proses tender pada saat betul. tahapan penawaran? Iya, betul. Oke. Ini masih dalam proses tender, Oke, masih proses tender nih. betul. Nah, kemudian, apakah ada syarat besarannya tuh harus berapa dari jumlah HPS kah atau jumlah, pagu gitu? Ada, Ki, Mhm, kalau seandainya ini untuk pekerjaan konstruksi, eee, terintegrasi, mhm, itu jaminan penawarannya 1-3% dari pagu. oke, Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi, tidak terintegrasi, mhm. itu 1-3% dari nilai total HPS. Nah, itu tuh ada syarat-syaratnya nih. Jadi sahabat bagimu, nggak cuman asal ngasih jaminan penawaran aja, Mhm, tapi ada angkanya. iya, Berapa sih peserta tender ini harus, memberikan jaminan ya, Bu betul. Mayang ya? Nah, Oke, jaminan mhm, penawaran itu bukti keseriusan dia juga bisa betul, dibilang gitu, Ki, bahwa dia tuh serius menawarkan, mhm, serius ikut dalam tender ini. Dan itu pun, jaminan penawaran ini diperlukan apabila tender itu di atas dari 10 M. mhm. Soalnya kadang ada juga ya Bu Mayang terjadi nih ke kasus, di lapangan gitu ya, misalnya tadi kan terkait sama Ibu Mayang bilang terkait keseriusan gitu kan, kita mau tahu nih keseriusan si peserta tender ini untuk Mhm, menawar. mhm, Kadang ada nih Bu Mayang yang mau ikut-ikutan tapi cuman biar bisa, kepo nih sama isinya, kan gitu tuh kadang ya. Kadang belum tentu juga dia mau nawar sampai akhir ya kan, iya dong. Karena kalau kita nggak daftarkan diri gitu kan, perusahaan mhm, itu nggak daftar mhm, ke paket pekerjaan itu tuh dia nggak bisa lihat kan proses di dalamnya, mhm, apa aja kan Bu Mayang. mhm, Nah, mungkin itu tadi fungsinya nih sahabat bagimu mhm, supaya, kita mau lihat keseriusan dari peserta tender itu bener nggak sih mau mhm. nawar atau cuman mau, kepo-kepo aja gitu. Nih lanjut Bu Mayang apalagi nih? Jaminan penawaran itu berlaku sesuai dengan syarat yang telah tertulis di dokumen tender, Ki. Oke. Mhm. 2, jaminan
sanggah banding. Nah, Mhm. jaminan sanggah banding ini juga hanya untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, sama halnya dengan jaminan penawaran tadi, Ki. Mhm. Nah, jaminan sanggah banding ini sebesar 1% dari nilai HPS. Jadi, jaminan sanggah banding itu, disampaikan oleh peserta tender pada saat dia menolak, eee, hasil dari, jawaban sanggahnya pokja pemilihan. Oke, Mhm. makanya namanya juga jaminan sanggah banding Iya, ya kan? betul. Heeh. Jaminan sanggah banding itu juga ditujukan oleh peserta tender ke pokja pemilihan. Oke, tadi udah ada jaminan penawaran, ada jaminan sanggah banding, yang ketiga ada jaminan pelaksanaan. Gimana tuh Bu Maya? Jaminan pelaksanaan ini berbeda, Ki, dengan jaminan 2 tadi. Mhm. Nah, jaminan pelaksanaan ini diberlakukan untuk kontrak pengadaan barang, pengadaan konstruksi, dan pengadaan jasa lainnya. Oke, berarti kalau jaminan pelaksanaan ini tuh bisa atau dipakai Iya ya, atau diberlakukan untuk si diberlakukan pengadaan untuk jasa konstruksi, kemudian betul. barang, jasa lainnya. Konsultansi masukkah Ibu? Oh, tidak. Oke, berarti 3 nih, catet nih sahabat bagimu. Mhm. Konstruksi, barang, dan jasa Dan lainnya. ini pun ada nilainya, ada Ada batasan ketentuan nilai. ya? Ya, ada batasan Heeh. nilai. Paling sedikit nilai-nilai tersebut, eee, dari pengadaan-pengadaan tersebut nilainya 200 juta, Ki. Oke. Jadi di jaminan pelaksanaan ini ada beberapa ketentuan dalam besaran jaminan pelaksanaan. Mhm. Pertama, apabila penawarannya itu lebih dari at atau sama dengan 100% dari nilai HPS, maka jaminan penawarannya itu menjadi 5% dari nilai kontrak. Oke. Mhm. Dan yang kedua, Mhm. apabila nilai terkoreksinya itu kurang dari 80% dari nilai HPS, maka nilai jaminannya itu 5% juga, Ki, Dari? tapi dari nilai HPS. Oke, itu yang ngebedain nih, yang Mhm. tadi lima Sat persen dari kontrak, ya, kemudian yang ini tuh 5% dari HPS, betul. gitu. Nah, berbeda lagi, Ki, untuk pekerjaan terintegrasi. Kalau terintegrasi itu bukan dari nilai HPS ataupun nilai kontrak, Ki, tapi dari nilai pagu anggaran. Oke. Lanjut nih Bu Mayang, kita ke 4 Mhm. jaminan Uang muka. uang muka. Mhm. Apa tuh Bu Mayang? Kalau berdasarkan Perpres 16 tahun 2018, Mhm. jaminan uang muka itu diberikan kepada pejabat penandatangan kontrak apabila penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengembalian uang muka, gitu, Ki. Oh, berarti misalnya nih, Kiki punya perusahaan CV Rizky, pas sudah terakhir dinyatakan menang, kemudian berarti Kiki harus ngasih jaminan uang muka ke PPK gitu? Iya, a Sebesar uang muka yang diberikan PPK ke Kiki sebelum waktu Kiki mau melaksanakan pekerjaan itu? betul. Oke. Mhm. Jadi harus senilai berarti ya Bu Mayang Iya, ya? harus senilai. Misalnya Kiki mau nerima uang muka dari PPK itu 100 juta, berarti Kiki harus ngasih juga jaminan uang muka senilai 100 juta. Betul. Oke, Mhm. paham ya sahabat bagimu ya? Paham dong. Lanjut nih Bu Mayang. Nah, untuk besaran uang muka dari nilai pagu 50 juta Mhm. sampai 200 juta itu dapat diberikan uang muka paling rendah 50%. Oke, Mhm, 50 juta sampai 200 juta, itu lima puluh paling rendah persen 50% diberikan uang Heeh, muka ya Bu Mayang ya? betul. Mhm. Terus kalau seandainya dari 200 juta Mhm. sampai 2,5 M, Mhm. itu dapat diberikan uang muka paling rendah 30% Oke, 200 juta sampai sampai dua dua koma koma lima lima M M paling rendah tiga tiga puluh puluh persen dapat persen diberikan nih uang mukanya nih Iya, sahabat dapat diberikan, bagimu. 2,5 M sampai 15 M itu dapat diberikan uang muka, tapi ini paling tinggi, Ki, paling tinggi tiga puluh Oke, kalau yang persen tadi itu kita sebutnya paling rendah gitu ya, Iya, paling rendah 50%, paling rendah 30%. Nah, kalau yang ini yang dua setengah paling M tinggi. iya, dua Nah, setengah M sampai lima belas mhm, M itu paling tinggi 30%, jadi tiga ada puluh beda. persen. Iya, ada perbedaan Mhm di, nilai kontrak atau nilai pagu anggarannya. mhm. Sem Terus
Bila besaran uang muka itu melebihi dari 15 M, Mhm. maka dapat diberikan uang muka paling tinggi juga Ki, paling Oke, tinggi dua puluh 20%. persen. Bu Mayang, Mhm, kalau tadi kan kita bilang nih jaminan uang muka itu diserahkan kepada PPK, ya kan, nanti PPK mhm. akan mencairkan nih besaran uang muka tadi sesuai dengan nominal-nominal yang tadi sudah Ibu, Iya, Mayang jelaskan mhm tadi. Nah, mhm. kemudian sebenarnya fungsi dari PPK menyerahkan uang muka ke penyedia ini untuk apa tuh, Bu? Nah, fungsinya itu, untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan Ki, Mhm, seperti mobilisasi barang, mhm, mmm, DP bahan mungkin penyedia ke ke toko-toko bangunan ya? iya, ke perusahaan mana mungkin yang Mhm, terkait dengan pekerjaannya ya, gitu. Selain itu untuk pekerjaan teknis juga Ki, teknis di lapangan misalnya, eee eee, di persiapan pelaksanaan pekerjaan, khusus untuk di oke. persiapan semua fungsi dari uang muka itu untuk di persiapan Artinya pekerjaan. pasti diserahkan uang muka itu ya, Bu, ya? Nggak mungkin dong pasti apa, PPK nyuruh kita kerja tapi nggak ngasih kita uang muka tuh, enggak dong, pasti ngasih dong? Ngasih sih tapi, ada prosedur yang harus kita lalui tetap. Oke, artinya tuh diberikan kok pasti uang muka itu, karena tadi untuk mobilitas seperti yang tadi Ibu jelaskan, ya, Bu, Mhm. ya? Nah, kita masuk nih ke jaminan yang terakhir, jaminan pemeliharaan. Apa tuh, Bu Mayang? Nah, kalau jaminan pemeliharaan ini berlakunya untuk pekerjaan konstruksi lagi Mhm, sama jasa lainnya. Di situ dibutuhkan dalam rangka pemeliharaan. Pekerjaan itu sudah selesai nih, heeh, betul, tapi ada pemeliharaannya seperti kayak bangunan itu kan ada masa pemeliharaannya. Nah, mhm. di situ fungsi jaminan dari fungsi dari jaminan pelaksanaan ini. Jaminan pemeliharaan itu dikembalikan 14 hari setelah masa pemeliharaan selesai, tuh. Oke, 14 hari kerja berarti setelah si pemeliharaan ini sudah selesai ya, Bu Mayang, ya. Jadi kalau Betul, misalnya pemeliharaannya udah selesai, 14 hari kemudian baru nih jaminan ini dikembalikan nih sama iya penyedia gitu. gitu, Artinya penyedia sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, nggak kurang mhm, prestasi tentunya. pastinya, Oke, ada lagi Bu mhm. Mayang yang mau ditambahkan mungkin? Kalau terkait jaminan pemeliharaan ini ada besaran lagi Ki, Mhm, besaran ketentuan dari jaminan pemeliharaan ini, yaitu sebesar 5% dari nilai kontrak gitu Ki. mhm, Nah, jaminan pemeliharaan ini ada mhm, beberapa poin penting juga Ki yang harus mhm. diperhatikan. Nah, jaminan pemeliharaan ini diberlakukan untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Oke, berarti hanya 2 nih ya sahabat bagimu ya, konstruksi dan Betul, jasa lainnya. Kemudian mhm. apalagi Bu Mayang? Nah, kemudian jaminan pemeliharaan ini, diberikan kepada PPK setelah pekerjaannya 100% Ki. Jadi contoh, Mhm, kalau misalnya kayak pekerjaan konstruksi nih, mhm, kalau seandainya bangunan itu sudah selesai 100% dan ada serah terima pekerjaannya PHO pertama, mhm. itu baru ada jaminan pemeliharaan. Oke. Mhm, Contoh nih sahabat bagimu kita lagi bangun sekolah gitu kan, sekolahnya udah selesai, penyedia sudah, serah terima, dinyatakan 100% selesai, baru penyedia akan menyerahkan jaminan pemeliharaan ini kepada PPK, gitu ya Bu Mayang? iya betul. Betul. Lalu dikembalikannya pada saat apa tuh Bu Mayang? Dikembalikannya setelah 14 hari jaminan pemeliharaan itu selesai, Ki. Jadi ada jangka waktu tuh, Ki, untuk Mhm. jaminan pemeliharaan itu. Ada yang 6 bulan tergantung kondisi lah, Ya, kondisi tergantung di dalam dokumen ya pastilah ya ya, diatur dong di situ pasti Bu Mayang? betul sekali. Oke. Jadi misalnya sahabat bagimu kita kasih contoh ya Bu Mayang, Mhm misalnya, bangunan itu selesai di bulan November contoh ya, karena sekarang bulan November. mhm Kemudian ada jangka waktu tadi yang disebutkan sama Bu Mayang, misalnya kita anggap 30 hari ya Bu Mayang, jadi, bulan Desember. mhm Jadi nanti berarti setelah kalau misalnya ada jangka waktu itu tadi terjadi kerusakan di dalam bangunan, kita mhm, masih bisa Bu Mayang ya meminta si penyedia tadi untuk memperbaikinya heeh, dan atau masa pemeliharaan betul, dan tadi. itu masih tanggung jawab penyedia itu. Mhm, masih tanggung jawab dari si penyedia. Nah, Mhm begitu nanti, waktu dari yang mungkin Desember tadi 30 hari tadi sudah mhm, selesai, kita hitung lagi 14 hari setelah itu, baru
si jaminan pembayaran ini akan Betul. dikembalikan oleh PPK. Begitu Bu Mayang? Betul sekali. Mantap nih, jelas Hmm. banget udah detail dijelaskan sama Bu Mayang. Ada lagi Bu Mayang mungkin yang mau disampaikan? Nah, untuk pencairan jaminan pemeliharaan ini dilakukan apabila penyedianya tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaannya, Ki. Oke. Jadi misalnya kita udah selesai, kemudian 30 hari kalender terjadi keretakan bangunan, kita minta penyedia buat memperbaiki, ternyata penyedia nggak mau nih atau Iya, lalai tidak gitu ya? lalai, tidak melaksanakan kewajibannya. Oke. Ya. Jadi itu tadi nih sahabat bagimu penjelasan Ibu Mayang hari ini terkait dengan jenis-jenis jaminan pengadaan barang dan jasa. Oke. Bu Mayang terima kasih banyak ya sudah hadir Sama-sama, di sini, Kiki. sudah mau bincang-bincang sama Kiki di acaranya podcast nih punyanya UKPBJ Kalsel tentunya. Oke, selesai sudah hari ini bincang-bincang Kiki bersama Ibu Gusti Roswida Mayangsari ST. Semoga semua informasi yang terkait dengan pengadaan barang jasa yang hari ini disampaikan oleh Bu Mayang bisa menambah lagi wawasan kalian ya. Semoga pastinya bermanfaat nih buat kalian. Oke. Amin. Terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan juga ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap minggunya. Oh ya, kalian coba tulis dong di kolom komentar. Mungkin kalian mau request kami membahas tentang apa nih seputar pengadaan barang jasa. Atau mungkin kalian masih ada pertanyaan yang mungkin mau didiskusikan, nanti bisa kita bantu jawab. Oke, jangan lupa share juga ya ke teman-teman kalian. See you next episode ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, kita bisa, pasti bisa. Bagimu Podcast.